Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suli dari PT Indomedik Niaga Perkasa. Kali ini saya akan memperkenalkan defibrilator dari Nihon Kohden dan bagaimana cara pengoperasiannya. Di depan saya ini adalah defibrilator tipe TEC 5621. Sebelum kita masuk ke cara pengoperasiannya, sedikit kita bahas fitur yang dimiliki oleh TEC 5621. Defibrilator ini sudah menggunakan teknologi aktif vipasik dan dilengkapi dengan teknologi yang kita sebut dengan IC1 yang berfungsi untuk mereduce false alarm hingga 80%. Di bagian depan terdapat LCD screen dengan lebar 6,5 inch untuk mempermudah user memonitoring grafik EKG pasien. Bagian atas dilengkapi dengan handle dan berat keseluruhan defibrilator ini hanya 6,8 kg. Di sebelah bagian kanan terdapat konektor parameter untuk EKG, SpO2, dan ETCO2. Kemudian di sebelah kiri terdapat recorder dan kita menggunakan roll paper seperti ini. Untuk pemasangan kertasnya, kita tekan tombol pengunci ke atas, kemudian kita buka dan pasang posisi kertas seperti ini. Dan kita tutup sampai dia bunyi klik. Untuk pedalnya sendiri kita ada dua opsi, apakah kita akan menggunakan external pedal atau dispo pad seperti ini. Untuk pemasangan pedal kita arahkan tombol ke sebelah kiri, kemudian kita tarik. Untuk pemasangannya kita tekan seperti ini. Untuk penggunaan defibrilator pada mode anak-anak kita menggunakan pedal yang sama, hanya saja kita tekan tombol pengunci di bagian atas, kemudian kita tarik sliding dengan arah yang berlawanan. Setelah itu pedal anak-anak dapat difungsikan. Untuk mengembalikannya, pasang sampai bunyi klik dan pedal dapat difungsikan untuk penggunaan pasien dewasa. Kemudian kita masuk ke bagian baterai. Pemasangan baterai berada di bagian bawah, terdapat kunci yang akan kita putar ke arah berlawanan jarum jam, kemudian kita sliding penutupnya seperti ini. Pada pengoperasian mode baterai, kita dapat mengoperasikan defibrilator selama 2 jam dengan continuous monitoring atau 100 kali shock pada 270 joule. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah cara mengaktifkan defibrilator Nihon Kohden ini. Kita tidak menggunakan push button on off, melainkan selektor seperti ini. Untuk mengoperasikan ke mode defibrilator, kita bisa langsung arahkan selektor ke joule yang akan kita berikan. Kemudian kita tekan tombol yang berada di bagian tangan sebelah kiri, maka pengisian akan muncul di bagian layar. Setelah pengisian selesai, tombol yang berada di kedua pedal akan berkedip, menandakan shock sudah dapat diberikan. Kemudian kita tekan tombol shock, secara otomatis recorder yang berada di sebelah kiri akan bekerja. Untuk pengoperasian mode monitor, kita bisa langsung arahkan selektor ke mode monitor. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tombol LED ini berfungsi ketika kita berada di mode monitor dan menggunakan kabel EKG. Untuk itu kita perlu mengubah pedal dengan menekan tombol LED, maka grafik EKG akan muncul di monitor. Di sebelah kiri terdapat tombol sensitivitas. Ketika kita tekan, kita perhatikan di sebelah sini, fungsi tombol ini adalah untuk mengatur sensitivitas pada grafik EKG.
tombol event untuk print, kemudian tombol freeze untuk menghentikan grafik EKG yang sedang berlangsung. Di bagian bawah terdapat tombol untuk silent alarm, kemudian di sampingnya fungsi tombol ini untuk proses printer. Untuk mode AED kita menggunakan dispo pad seperti ini. Untuk mengaktifkannya, selektor kita arahkan ke mode AED dan secara otomatis maka mode yang sedang berlangsung adalah mode dewasa. Untuk masuk ke mode AED anak-anak, kita bisa offing terlebih dahulu. Kemudian kita tekan tombol di sini, selektornya kita arahkan ke mode AED. Maka secara otomatis mode berpindah ke mode anak-anak. Kemudian kita masuk ke bagian atas, selektornya kita ubah ke defibrilator terlebih dahulu. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan mode synchronize. Ketika kita tekan tombol, maka pada layar akan muncul pemberitahuan bahwa kita menggunakan mode synchronize. Kedua tombol ini berfungsi ketika kita menggunakan dispo pad. Tombol nomor 2 berfungsi untuk charging, kemudian tombol nomor 3 untuk memberikan shock kepada pasien. Untuk masuk ke mode pengaturan, kita dapat arahkan selektor ke mode setup. Kemudian tampilan akan muncul seperti ini. Pada mode ini kita dapat mengatur volume, pengaturan tanggal, kemudian pengaturan EKG, ETC2, dan SPO2. Kemudian selektor kita arahkan ke basic check. Pada mode ini kita dapat mengetahui apakah defibrilator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk masuk ke pengaturan kertasnya, kita bisa tekan tombol alarm, kemudian selektor kita arahkan ke setup. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih menu setting setup. Kemudian itemnya kita arahkan ke bawah. Kita pilih record charging start after discharge. Di sini kita pilih dengan tekan tombol select 12 second, off, on, atau 6 second. Untuk pengaturan kecepatan kertasnya, kita bisa arahkan kursor ke nomor 21, kemudian kita pilih kecepatan yang kita inginkan. Demikianlah SOP cara pengoperasian defibrilator TEC 5621. Saya Suli, sampai jumpa lagi di produk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.